warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mega Silviani dan ini teman saya Nur Aini Dwi Adelia. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4 akan sedikit menjelaskan sejarah agama Islam dan perkembangannya. Yang akan menjelaskan rekan saya Nur Aini Dwi Adelia. Dipersilakan. Baik, masuknya Islam di Indonesia. Menurut buku Sejarah Indonesia Periode Islam oleh Riku Sidik dan kawan-kawan, sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Meski terdapat beberapa teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Berita tersebut mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat permukiman pedagang muslim dari Arab di desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Sementara sejarah masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi telah menunjuk pada perkembangan Islam bersama dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini adalah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk ke Perlak bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategis letak Perlak, yaitu di daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur. Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara, Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dan di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayan, seorang khotib atau ahli khotbah dari Demak. Di Kalimantan Tengah, bukti kedatangan Islam ditemukan pada Masjid Ki Gede di Kota Waringin yang bertuliskan angka tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gowatalo. Hal masuk Islam ke Sulawesi ini tercatat pada Lontara Bilang. Menurut catatan tersebut, raja pertama yang memeluk Islam ialah Kanjeng Matuwaya. Raja keempat dari Tualo yang memeluk Islam pada tahun 1603. Diperkirakan Islam di daerah ini disiarkan oleh keempat ulama dari Irak, yaitu Syekh Amin, Syekh Mansur, Syekh Umar, dan Syekh Yakub pada abad ke-8. Dia dalam Islamisasi. Dalam buku Sejarah Indonesia Periode Islam juga dijelaskan media atau saluran-saluran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, politik. Yang pertama yaitu perdagangan. Media Islami melalui perdagangan dinilai sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan secara langsung. Yang kedua yaitu perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berawal dari situ, kemudian banyak kampung-kampung atau daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Yang ketiga yaitu tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam adalah tasawuf. Dalam konteks
konteks penyebaran agama Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Proses pendidikan dan pengajaran Islam ini sudah berlangsung sejak Islam masuk ke Nusantara. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas Muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya dilaksanakan secara informal, tetapi sudah dilaksanakan secara teratur di tempat-tempat tertentu. Secara umum, model pendidikan pada masa itu ada dua, yakni pendidikan langgar dan pendidikan pesantren. Yang kelima yaitu kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan bahwa Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijogo tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan dan seni ukir. Yang keenam yaitu politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam adalah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan di Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Selanjutnya, peranan wali dan ulama. Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah. Di samping sebagai pedagang, para pedagang Islam dahulu juga berperan sebagai mubalik. Ada juga para mubalik yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Baik, saya akan menyebutkan ke-9 wali tersebut adalah seperti berikut. 1. Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim, menyiarkan Islam di sekitar Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 3. Sunan Derajat atau Syarifuddin menyiarkan agama di sekitar Surabaya. 4. Sunan Bonang yaitu Magdum Ibrahim menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Yang kelima, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said atau Jaga Said menyiarkan Islam di Jawa Tengah. 6. Sunan Giri atau Raden Paku menyiarkan Islam di luar Jawa seperti Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. 7. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria yang terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Jadi itulah perkembangan Islam dari sejarah awal hingga masa Wali Songo. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.